البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiya bin Malik dengan Syarah Ibnu Aqil rahmatullahi alaihi. Masih di pembahasan dona wa akhwatuha. Sebutkan pada pertemuan terlewat, tidak boleh di dalam bab ini dona dan akhwatuha itu dihapuskan dua maf'ulnya atau maf'ul salah satunya tanpa dalil. Apabila ada dalil boleh, seperti hal donanta Zaidan qaiman, apakah engkau menyangka Zaid berdiri? Maka kita jawab donantu, aku sangka. Nah, ini cukup, boleh dihapuskan dua maf'ul bihi-nya. Berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah taala wa qad adunnu ij'al taqul in waliya mustabhaman bihi wa lam yanfasili bi ghairi darfin aw qadarfin aw amal wa in bi ba'di di fasalta yuhtamal. Disebutkan di sini oleh Ibnu Malik wa qad adunnu, maka seperti tadunnu. Tadunnu ini donna dan fi'il mudhari'nya tadunnu membutuhkan dua maf'ul bih. Ij'al taqul, jadikanlah taqul. Jadi ini akan menghikayatkan bahwa kamu mengatakan Zaid berdiri. Nah, seperti ini bisa kita mengatakan dengan bahwa hikayat dari ucapan kita itu sebagai dua maf'ul bih. Nanti Anda sebutkan. Ya. Jadi jadikan taqul itu kamu katakan. Nah, kamu mengatakan apa? Mengatakan kan asalnya kan Zaidun qaimun, taqul Zaidun qaimun kan itu. Kamu mengatakan Zaid berdiri. Tapi kalau kita mau buat menjadi dia seperti donna, amalannya boleh. Boleh kita katakan taqul Zaidan qaiman, boleh. Gitu ya. Jadi seperti tadunu ij'al, jadikan taqul. Kalimat taqul ini sekedar contoh ini mengandung makna yang dalam. Mengandung syarat yang disebutkan itu 4. Di antaranya bahwa dia itu harus berupa fi'il mudhari'. Taqul. Ya, kalimatnya qala enggak boleh. Harus taqul fi'il mudhari'. Demikian juga mengatakan pada seorang. Ya, isyarat juga di situ taqul, yakni engkau mengatakan kepada seorang. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Ini syarat satu dan kedua. Kemudian nanti ada syarat in waliya mustabhaman bihi. Yani apabila bersambung setelahnya langsung, ini maksudnya sebelumnya adalah istifham bi dengannya. Jadi istifham, huruf istifham, kemudian setelahnya baru taqul ini. Ya, gitu. Ini syarat yang ketiga. Walam yang fasil juga syaratnya tidak terpisah. Tidak boleh dipisahkan. Ya kan? Antara taqul dengan mubtada khabar yang telah berubah itu. Ya, tidak boleh dipisahkan. Bi ghairi dzarfin, ya, selain dzaraf. Kalau dzaraf mungkin boleh. Ya, adapun pemisahan adalah dzaraf boleh. Au kadorf atau seperti dzaraf. Ya, dzaraf ma'ruf, keterangan waktu atau keterangan tempat kan itu. Au amal, ini ma'mul. Nanti sebutkan insyaallah. Wa in bi ba'di, dan jika sebagian dari yang disebutkan tadi, yakni pemisahnya itu dzaraf atau mirip dzaraf atau ma'mul seperti itu, fasal ta yuhtamal. Kalau engkau pisahkan yuhtamal, mungkin boleh. Ya, demikian. Sebenarnya di sini oleh Ibnu Aqil rahimahullah taala, ini sebenarnya dengan makna syair itu sudah mencukupi kurang lebih. Al-qaulu sya'nuhu, jadi qaul, ya, qaul itu kan bunyi ucapan. Qaul, ada al-maqul, ini yang diucapkan itu. Al-qaul sya'nuhu, perkaranya itu idza waqa'at ba'dahu jumlah, apabila dia terjatuh, yakni apabila jumlah itu terjatuh setelahnya. Seperti memang kalimatnya, ya itu setelahnya nanti qala Zaidun amrun muntalikun. Nah, seperti ini. Jadi Zaidun, yani amrun muntalikun, amr berangkat, ini yang namanya apa? Al-qaulnya itu. Jadi al-qaul itu perkaranya kalau jatuh setelahnya itu jumlah antuhka, maka untuk dihikayatkan. Ya, jadi kalau setelahnya itu ada berupa jumlah kalimat yang sempurna, maka itu dihikayatkan. Contohnya nahwu qala Zaidun amrun muntalikun. Qala Zaidun sebagai apa?
fa'il. Ya. Berkata Zaid, apa hikayatnya dia itu? Apa qaul dia itu? Qaul dia, ucapan dia adalah amrun mutalikun. Bahwa Amr itu berangkat, kan gitu. Ya. Apakah boleh qala Zaidun amrun mutalikun? Di sini tidak boleh. Kecuali kalau nanti dipenuhi syarat-syarat. Ya, karena qala di sini fi'il madhi tidak boleh. Nanti ada disebutkan syaratnya. Dengan syarat-syarat yang lain. Wa taqul, demikian juga kamu katakan Zaidun mutalikun. Zaid berangkat. Lakin al-jumlah ba'dahu bi mawdi' nasab. Akan tetapi jumlah, ya, kalimat setelahnya takul ataupun qala ini, ya, setelahnya itu ba'dahu bi mawdi' nasab, di tempatnya nasab alal maf'uliyah sebagai maf'ul, ya, maqulu qaul, ini bunyi ucapannya gitu. Kan Zaid berkata, apa perkataannya? Nah, itu nasab dia, di tempatnya nasab. Perkataannya itu tempatnya adalah tempat nasab. Seperti ini, zanantu Zaidan qaiman umpamanya. Nah, itu kan nasab jelas. Demikian juga di sini. Wa yajuz ijra'uhu mujradun. Boleh juga dia itu berjalan sebagaimana perjalanannya dhanna, amalan dhanna boleh. Wa nasibul mubtada wal khabar, maka menasabkan mubtada dan khabar. Maf'ulaini, dua maf'ul. Ya. Jadi menasabkan mubtada dan khabar dalam keadaan dia itu dua maf'ul. Jadi kedudukan dua maf'ul. Kama tansibuhuma dhanna, sebagaimana dhanna itu menasabkan keduanya. Dhanna menasabkan mubtada dan khabar. Jadi demikian. Ya, jadi boleh sebenarnya dia itu, ya, qala ataupun taqul itu sebenarnya untuk menasabkan dua maf'ul bihnya. Ya, ini mubtada dan khabarnya itu. Walaupun ada syarat-syarat, ya, ada syarat-syaratnya ini. Ya. Kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa kan itu. Wal masyhur, dan yang terkenal anna lil Arab, sungguhnya untuk orang Arab itu fidzalika madhabaini, ada dua madhab. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, wa madhabu amatil Arab, dan itu madhab secara umum dari orang-orang Arab. Annahu la yujra al-qaul mujradun, sesungguhnya tidak berjalan al-qaul itu perjalanan atau susunan dhanna, ad-dhon ini. Ila bi syurut, kecuali dengan syurut. Ya, dzakaraha al-musannif arba'ah. Penulis yakni Ibnu Malik menyebutkannya 4. Ya. Ini di sini disebutkan oleh beliau arba'ah. Ila bi syurutin arba'atin. Nah, kecuali dengan syarat yang 4. Wa yallati dzakaraha amatun nahwiyin, dan dia inilah yang disebutkan oleh kebanyakan secara umum dari ahlu nahwi. Al-awwal, yang pertama, ayakuna al-fi'lu mudhari'an. Ini syaratnya dia fi'il mudhari'. Asani ayakuna alil mukhatab. Yang kedua adalah dia itu untuk orang yang diajak bicara. Takul, kan itu, mukhatab. Wa alaihima asyara biqauli, dan dengan syarat keduanya ini disyaratkan dengan ucapannya ij'al takul. Lihat ini, kalimat ini mewakili dua syarat yang disebutkan. Takul kan fi'il mudhari', kemudian dia mukhatab itu. Fa inna takul, sebenarnya takul mudhari' sebagai fi'il mudhari'. Wa huwa lil mukhatab, dan dia itu untuk mukhatab yang diajak bicara. Takul, kamu berbicara, kan itu. Asyaratul tsalis, syarat yang ketiga, ayyakuna masbuqan bi istifham, didahului dengan istifham. Ya, isim atau huruf. Soalnya sekali di sini istifham, di sini boleh isim istifham atau huruf istifham. Wa ilaihi asyara biqauli, dan dengannya disyaratkan dengan ucapannya in waliya mustabhaman bihi. Nah, jadi apabila dia itu sebelumnya mustaham, ini waliya bersambung setelah mustabhaman, yakni al-qaul ini, fi'il mudhari' ini. Itu. Ya, syaratnya itu didahului berarti dengan isim istifham atau huruf istifham. In waliya mustabhaman bihi. Asyartu rabi', syarat yang keempat, alla yufsal bainahuma, tidak boleh dipisah keduanya itu. Ai baina istifham wal fi'il, ini antara istifham dengan fi'il. Ya, tidak boleh dipisah. Ya, istifhamnya dengan fi'il, ya, maksudnya gitu tadi berarti. Jadi antara istifham dengan fi'il, bukan fi'il dengan al-qaulnya itu, bukan. Bighair dzaraf, bukan selain, ya, dengan selain dzaraf. Wala majrur, demikian juga majrur yang dijer. Ini yang makna kadhorof ini, seperti dzaraf.
Wala ma'mul fi'il, demikian juga bukan dia itu ma'mul fi'il. Amalan dari fi'ilnya itu. Fa in fusila bi ahadihima, kalau dia dipisah dengan salah satu dari yang tiga tadi, lam yadur, tidak mengapa. Ini boleh. Wa hadha huwal murad bi qouli, dan inilah maksud dari ucapannya walam yang fasil bi ghairi dzarfin ila akhirih. Tadi kita sebutkan. Ya. Sekarang contohnya supaya mudah dipahami. Fa misalu ma ijtama'at fihi syurut. Contoh yang terkumpul syarat-syaratnya di dalamnya apa? Qauluka, ucapanmu, ataqulu amran muntaliqan, ya. Jadi di sini dahulu hamzah, kemudian taqul fil mudhari' dan mukhatab tidak dipisah, kan itu ataqul. Amran muntaliqan. Nah, amrannya sebagai maf'ul bih yang pertama, muntaliqan sebagai maf'ul bih yang kedua. Boleh karena terpenuhi syarat. Ya. Boleh seperti itu. Fa amran maf'ul awal. Amran maf'ul yang pertama, wa muntaliqan maf'ul tsani. Ini maf'ul yang kedua. Dari sini dulu subhanallah. Ini tinggal sudah nanti